Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan, amma ba'd. Surat Al-Baqarah ayat 35. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qulna ya Adamu uskun anta wa zawjukal jannah.
tinggallah anta kamu wa zaujuka dan istrimu al jannata di surga. Istrinya dalam berbagai riwayat disebut bernama Hawa, dan dalam hadis disebutkan istri Nabi Adam diciptakan dari tulang rusuk Nabi Adam. Tapi itu tahap awalnya saja. Tahap berikutnya perempuan sama dengan laki-laki dari nutfah. Jadi kalau Nabi Adam dari tanah, kalau istrinya dari tulang rusuk Nabi Adam. Itu bukan misoginis ya, bukan memandang rendah perempuan dari tulang rusuk, karena Nabi Adam juga dari tanah berlumpur, tanah kotor. Itu tahap awal, tapi nanti generasinya min sulalatin mimma immahin, dari air mani nutfah. Tinggallah kamu dan istrimu di surga. Wakula dan silakan makan minha dari surga, rohodan hani'an wasi'an thayyiban, dengan leluasa, dengan bebas, semua hal yang baik. Rohodan itu maknanya demikian. Haitsu syi'tuma, bagaimana kehendak kalian berdua, sekemauan kalian berdua, sebebas kalian berdua. Wala taqroba, tapi jangan kalian mendekati hadhihi syajarah, pohon ini. Dalam ayat-ayat yang lain maksud jangan mendekati itu jangan memakannya, agar tidak agar tidak terpikat, jadi jangan mendekati sama sekali. Fatakuna, nanti kalian berdua minal zalimin, termasuk orang-orang yang zalim. Fazallahuma, maka menggelincirkan mereka berdua asyaiton, setan, anha, darinya, dari surga atau dari pohon itu. Fa akhrajahuma, maka setan berhasil mengusir keduanya, atau Allah mengusir keduanya, mimma, dari apa yang kana, keadaan mereka berdua, fihi, asalnya ada di sana. Jadi setan berhasil menggelincirkan Adam, membuat Adam dan istrinya menyimpang, sehingga kemudian terusir dari posisinya yang sudah nikmat. Wa qulna, dan kami berfirman, ihbitu, turunlah kalian, ba'dukum li ba'din adu, sebagian kalian pada sebagiannya lagi adalah musuh. Di sini Allah menegaskan kita dan setan itu musuh. Jangan pernah kemudian jadi sobat. Walakum fil ardi, dan bagi kalian di bumi, mustaqarrun, ada tempat menetap, wa mata'un, dan tempat bersenang-senang, atau wa mata'un, kesenangan, ilahin, sampai batas waktu tertentu, tidak selamanya. Fatalaqqa, lalu menerima Adam, Nabi Adam, min rabbihi, dari Rabbnya, kalimatin, beberapa kalimat, diajarkan kalimat-kalimat untuk ikrar taubat, ikrar istighfar. Fataba alaihi, maka Allah pun menerima taubatnya. Yaitu yang dijelaskan di surat Al-A'raf ayat 23, kata Imam Ibnu Katsir, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, Rabb kami telah zalim pada diri kami. Jika
jika engkau tidak mengampuni kami, tidak merahmati kami, kami pasti menjadi orang yang rugi. Innahu sesungguhnya dialah at-tawwab yang maha menerima tobat, ar-rahim yang maha mengasihi. Qulna kami berfirman, ihbitu turunlah kalian minha dari surga jami'an semuanya. Semuanya itu tadi Adam, istrinya dan iblis, setan, jin. Ini semuanya asalnya ada di langit. Cuma tersisa satu saja malaikat, jin dan manusia diturunkan ke bumi. Fa imma maka jika ya'tiyannakum datang kepada kalian minni dariku hudan hidayah, petunjuk ajaran syariat. Faman maka siapa yang tabi'a mengikuti hudaya petunjukku, fala khaufun alaihim tidak akan ada ketakutan bagi mereka, walahum yahzanun dan mereka juga tidak akan bersedih. Walladzina kafaru sedangkan orang-orang yang kafir wa kadzabu dan mendustakan bi ayatina ayat-ayat kami, ulaika itulah ashabun nar mereka penghuni neraka, hum fiha khalidun mereka kekal di dalamnya. Imam Ibnu Katsir menulis riwayat dari Ibnu Marduwe dari Abu Dzar. Ia bertanya kepada Rasul, ara'aita Adam nabiyyan kana? Adam itu nabi bukan? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, na'am, nabi yang rasulan kallamahullah tibala. Ya, Nabi Adam itu seorang nabi, seorang rasul yang langsung Allah berfirman kepadanya secara tatap muka, langsung. Di antaranya uskun anta wa zaujukal jannah. Tapi perihal apakah Nabi Adam itu diciptakan untuk di surga ataukah memang diciptakan untuk di bumi, di sini para ulama ikhtilaf dan ikhtilafnya susah dikompromikan. Yang mengatakan untuk di bumi karena memang dari sejak awal inni ja'ilun fil ardi khalifah. Nabi Adam memang mau dijadikan khalifah di bumi. Yang mengatakan di surga karena memang ditempatkan di surga dan kemudian nanti kembali ke surga. Kita tidak perlu memperdalam perdebatan ini atau berusaha menyeleksinya karena susah. Imam Ibnu Katsir memang beliau lebih cenderung pada pendapat diciptakan untuk di surga, makanya nanti kembali ke surga. Diturunkan ke bumi untuk menyeleksi dulu, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, siapa yang nanti layak di surga dan tidak ke surga. Kita tidak perlu memperdalamnya, yang penting kita tahu bahwa tugas kita yang sekarang sedang ada di bumi adalah menuju ke surga. Kemudian ini pohon apa ya? Jadi kalau kita ada pertanyaan kan pasti ada pertanyaan, ini pohonnya pohon apa? Di para ulama juga ada disinggung, dibahas, tapi kata Imam Ibnu Katsir, seandainya itu ilmu, wa dzalika ilmun idza alima lam yanfa'il alimu bih. Itu ilmu yang tidak akan bermanfaat bagi orang yang tahu. Wa in jahilahu jahilun lam yadurruhu jahluhu bih wallahu a'lam. Seandainya tidak tahu pun tidak madorot ketidaktahuannya bagi orang yang tidak tahu. Imam Ibnu Katsir di sini sudah memberikan pedoman bagi kita tentang ilmu. Ilmu itu kan yang kita mohon selalu ilman nafi'an, ilmu yang bermanfaat. Kalau itu ilmu yang seandainya tahu tidak bermanfaat, tidak tahu pun tidak bermanfaat, ya udah nggak perlu diselidiki. Memang kalau kita tahu pohon itu pohon apa, semakin menambah keimanan, ya,
semakin meningkatkan derajat, atau kalaupun kita tidak tahu pohon itu pohon apa, mengurangi amal kita, mengurangi keimanan kita, kan tidak. Ya, dari wilayah-wilayah itu sudahlah, wallahu a'lam. Masih terlalu banyak ilmu Allah, sangat luas ilmu-ilmu yang bermanfaat. Jangan kemudian habis waktu untuk membahas ilmu-ilmu yang tidak bermanfaat. Ini yang sering juga ya kita ditanya, bukan saya saja, saya yakin hampir semua guru pengajar sok ditanya nukararieu ya tuh cenah pengen tahu Islam tidak mengajarkan kita asal pengen tahu, tapi kalau sudah tahu memang gimana, kalau tidak tahu bagaimana. Maka dari itu Al-Quran memberikan pedoman ya dalam hal ini agar tidak semuanya kita perlu tahu. Selebihnya dari itu, apa yang terjadi yang dijelaskan dalam ayat-ayat ini wilayah gaib. Wilayah gaib itu susah diteliti selain hanya berdasar pada wahyu saja. Dan wahyunya terbatas, maka ilmu kita pun terbatas. Tidak perlu ini surganya surga Firdaus, surga apa? Apakah ini surga itu adalah cuma satu tempat di bumi? Ada yang bilang ini bukan surga satu tempat di bumi yang seperti surga. Gak perlu ya, pembahasan seperti itu menguras tenaga, menguras waktu, mubadir. Yang jelas ini terjadi wilayah gaib dan kita tahu sebatas yang diajarkan saja. Selebihnya dari itu ada beberapa hal yang Allah tekankan di sini. Yang pertama, Nabi Adam dan istrinya itu tergelincir oleh setan. Ini nanti beda dengan ajaran Bible. Kalau di Bible, di Injil yang ada sekarang, bukan Injil yang asli. Orang Kristen meyakini Nabi manusia terusir dari surga itu gara-gara perempuan. Makanya dalam Bible itu diidentikan perempuan itu manusia setengah setan. Karena kalau nggak ada perempuan, Nabi Adam pasti ada di surga. Sampai sekarang diajarkannya seperti itu. Dan itu misoginisnya. Nah kalau di Islam tidak, meski ada hadisnya bahwa di antara yang membuat Nabi Adam mendekati pohon itu adalah ajakan dari istrinya, tapi Allah di sini menegaskan istrinya pun tersebut fa'azallahumas syaiton. Jadi lain salah istrinya setan. Maka dari itu ayat ini hakikatnya hendak mengajarkan kepada kita setan itu musuh yang sudah mencelakakan orang tua kita. Kan bodohnya kalau ada seorang anak berteman dengan orang yang dulu mencelakakan orang tuanya, yang sudah jelas-jelas musuh gitu maksud saya. Bukan masih ada asumsi-asumsi saja, kalau itu takut seudon. Kalau orang sudah tahu dia itu musuh yang mencelakakan lalu dia masih berteman, itu kan orang bodoh. Dan hakikatnya Islam, Al-Quran mengajarkan ke sana kita agar tahu bahwa kita punya musuh, dan musuh itu pernah mencelakakan orang tua kita dulu. Artinya pasti musuh ini pun bisa mencelakakan kita. Nabi Adam saja yang nabi yang ada di surga cilaka ku musuh eta, komo kurang. Yang kedua yang ingin ditegaskan oleh Allah dalam ayat ini adalah meski Nabi Adam itu berdosa, tapi Nabi Adam bertaubat. Nah inilah yang kemudian nanti dijelaskan dalam hadis. Kullu bani Adam khotta wa khairul khotta'in at-tawwab. Jadi selain Allah menegaskan bahwa kita pasti berdosa, kita pasti kalah sama setan, tapi ada yang bisa mengalahkan balik, serangan balik ke setan, yaitu taubat. Dengan taubat itu maka bersihlah semua dosa yang diakibatkan godaan setan. Jadi kita jangan melihat
satu sisi yang tadinya saja ada, saya pasti kalah sama setan, saya pasti berdosa. Nabi Adam saja berdosa. Jangan lihat berdosanya Nabi Adamnya saja, tapi lihat Nabi Adam segera setelah itu langsung bertaubat. Maka kita jangan melihat dosanya, tapi lihat taubatnya. Itu yang diajarkan menurut ayat ini, agar kita kemudian di bumi, karena tadi Allah mengatakan itu ba'dukum li ba'din adu. Nah, menghadapi musuh itu serangan baliknya adalah taubat. Dan itu banyak hadis-hadis ya yang dijelaskan oleh Nabi bagaimana iblis atau setan itu merasa putus asa melihat manusia yang terlalu mudah taubat, mudah istighfar, sudah capek-capek digelincirkan, sudah capek-capek disesatkan. Setan tuh capek ngegoda orang, tapi tiba-tiba begitu saja, misalkan seseorang 50 tahun dia disesatkan oleh setan, tiba-tiba bertobat di usia 51, udah tuh proyeknya gagal. Tuh setan putus asa, kata Nabi, Aisyah putus asa. Maka dari itu marilah kita berlomba-lomba untuk serangan balik ke setan. Jangan kemudian ketika kita berdosa kita down jatuh ya, tapi langsung bangkit, serang balik dengan tobat. Ayat ini juga membantah konsep yang diajarkan dalam Bible hari ini tentang dosa waris. Dosa waris itu dalam konsep Kristen adalah dosa warisan dari Nabi Adam. Ketika Nabi Adam turun ke bumi, maka dia membawa dosa, dan dosanya itu terus berlanjut sampai Nabi Isa. Nah, untuk membersihkan dosa waris tersebut, Allah terpaksa mengorbankan putranya, yaitu Yesus, Nabi Isa, sehingga dia mengorbankan dirinya di tiang salib untuk menebus dosa semua manusia. Konsep ngaco. Seandainya memang benar demikian, berarti Nabi Ibrahim berdosa, Nabi Nuh berdosa, sampai Nabi Musa berdosa, Nabi Muhammad yang benar-benar. Karena dosa waris itu dibersihkannya oleh Yesus. Kan kita berpikir sederhana, kok tega Gusti Allah? Mana Gusti Allah At-Tawwabur Rahim membiarkan manusia, sebut kalau Nabi Adam 5000 sebelum Masehi ya, selama 5000 tahun membiarkan manusia dalam dosa. Kurang ajar berarti Gusti Allah itu untuk bilang tadi. Padahal di satu sisi orang Kristen yakin Ibrahim nabi, ya Nabi Musa nabi, Nabi Zakaria, Nabi Yahya nabi. Tapi di sisi lain mengajarkan dosa waris. Nah, simbolnya salib. Maka punten ini contoh begini kan, itu penebusan. Kalau orang tidak meyakini begini-begini, berarti dia berdosa, tidak meyakini salib. Nah, itu salah. Justru Nabi Adam ketika turun ke bumi sudah bersih dari dosa, sudah bersih tobat. Dan kemudian terakhir Allah memberikan pesan kepada kita semua, ketika Nabi Adam turun ke bumi, Allah tidak membiarkannya kebingungan, tidak membiarkan manusia dalam ketidaktahuan. Allah memberikan petunjuknya, bimbingannya, agar manusia kemudian bisa kembali ke surganya. Wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Tinggal masalahnya mau diambil petunjuk tersebut atau diabaikan. Alhamdulillah. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.